Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Sebelum kita mengawali pembelajaran di pagi hari yang cerah ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita diberi kelancaran dalam memahami apa yang kita pelajari di hari ini. Doa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum saya masuk ke materi pada pembelajaran kali ini, Ibu mau mengecek kehadiran kalian semuanya. Apakah di sini ada temannya yang belum masuk atau izin sakit seperti itu? Ada satu ibu tadi Aisyah titip kalau misal izin karena ada rapat OSIS. Oke, rapat OSIS ya. Terima kasih. Jadi di sini terlampir di sini kan ya, kita akan membahas tentang tekstur dan juga ruang dalam tata layout desain grafis. Jadi sebelum kita memasuki sejauh mana tekstur dan ruang itu, Ibu harap nanti kalian dapat menganalisis penggunaan tekstur dan ruang ini dalam desain grafis, kemudian kalian dapat menjelaskan jenis dan juga teknik dalam membuat desain grafis, dan tentunya kalian dapat mendesain atau merencanakan dan menggunakan desain grafis dengan menanamkan atau menerapkan dua unsur ini. Di sini Ibu ada dua gambar. Dari dua gambar ini, apakah kalian melihat sesuatu yang mengganjal atau yang bermasalah atau ada sesuatu yang missing gitu? Dan apakah kalian bisa memberikan solusinya seperti itu? Dan jika tidak bisa memberikan solusinya juga tidak apa-apa. Mungkin ada yang bisa menjawab dari gambar yang pertama? Saya. Oke, baik. Mas Zaki bisa. Untuk gambar yang pertama itu poster acara wayang dengan ilustrasi, teks info acara serta warna yang tradisional. Nah, masalahnya itu teksturnya itu terlalu datar. Lalu ruang antar elemen itu sangat padat, jadi tidak ada space gitu loh. Oke. Terus untuk solusinya bisa ditambahkan tekstur pada wayang atau latar dan juga memberikan ruang lebih agar tidak terlalu padat begitu. Oke, baik. Benar sekali. Jadi di sini kan ada beberapa teks ya. Jadi kesannya tuh kayak lebih padat. Seharusnya mungkin bisa di kiri, kanan, atau tengah seperti itu. Kemudian juga bisa diberikan latar belakang yang memiliki tekstur yang sangat menggambarkan tekstur itu. Kemudian untuk yang gambar kedua, apa ada yang bisa menjawab? Oke, baik. Saya menjawab untuk poster yang kedua. Itu kan seperti yang kita lihat di gambar yang kedua itu ada iklan sepatu dengan foto produk, kemudian ada teks promonya juga, dan juga ada latar putih yang bergaris. Nah, kemudian tapi di sini tuh permasalahannya itu ada pada tekstur latarnya yang datar dan juga ruang tata letaknya yang standar. Nah, untuk menjawab permasalahan tersebut, menurut saya solusinya itu kita bisa tambahin tekstur yang halus di latar, kemudian juga coba tata letak yang lebih dinamis. Oke, terima kasih. Benar sekali. Jadi di gambar yang kedua ini kesannya tuh kayak lebih kosong gitu ya, soalnya nggak ada tekstur sama sekali, kemudian juga ruangnya kurang, kemudian tatanannya juga kurang dinamis seperti itu. Nah, untuk kalian lebih memahami tentang tekstur itu sendiri, yaitu tekstur sendiri itu adalah suatu sifat permukaan benda yang memberikan kesan visual atau taktil, yaitu melalui sentuhan dan rabaan. Jadi kan kalau kita tahu bahwa tekstur itu memiliki kesan seperti kasar, kemudian licin, berpori, berlubang, ataupun apapun itu. Namun dalam desain grafis ini, tekstur itu berfungsi sebagai menguatkan pesan, atau di sini dikatakan sering digunakan secara visual untuk memperkuat bidang dan menciptakan kesan lebih hidup. Jadi
garis bawah dari tekstur ini adalah untuk memperkuat bidang dan juga menciptakan kesan lebih hidup. Dan mengapa tekstur ini perlu digunakan? Karena jika digunakan dengan tepat dapat membuat karya desain itu lebih artistik gitu dan dapat menyampaikan karakter tertentu. Kemudian untuk contohnya sendiri itu bisa seperti kayu. Kayu itu akan memberikan kesan lebih hangat atau lebih tradisional. Kemudian kalau besi atau logam itu biasanya memberikan kesan dingin, dan air biasanya itu memberikan kesan kesegaran ataupun sejuk. Kemudian ada jenis tekstur yang harus kalian ketahui secara umum yang biasanya digunakan dalam desain grafis, yaitu ada 4. Ada tekstur alami, kemudian ada tekstur abstrak, tekstur tekstil, dan juga tekstur organik. Nah, tekstur alami itu yang seperti apa? Jadi di sini itu ada disebutkan kayu, batu, atau kertas. Di sini ada kayu, ada batu, dan juga kertas. Memiliki struktur yang berbeda-beda kan ya. Kemudian yang kedua ada tekstur abstrak, yaitu garis-garis, titik-titik, atau bentuk geometris. Contohnya ini kan abstrak gitu kan, ada bentuk garis, kemudian namun tidak ada titik. Mohon maaf tidak saya cantumkan di sini, namun sudah terlihat bahwa ini adalah merupakan tekstur yang abstrak. Kemudian tekstur yang ketiga yaitu tekstur seperti kain. Di sini ada kain, kalian bisa lihat, kemudian rajutan seperti ini kurang lebih, dan juga anyaman. Dan yang terakhir yaitu tekstur organik. Disebutkan ada daun, bunga, dan kulit hewan. Di sini kalian bisa lihat ada daun pisang, kemudian tekstur bunga yang ada di dinding, dan juga kulit hewan. Ini kulit kura-kura seperti itu. Kemudian setelah kalian mengetahui tentang tekstur ini, kalian juga harus mengetahui tentang prinsip ruang. Jadi ruang itu muncul ketika adanya benda atau unsur garis pada suatu bidang. Nah, contohnya itu seperti apa? Seperti ruang itu di sekeliling benda atau ruang yang terbentuk dari garis atau dari beberapa bidang gitu, dengan warna tertentu, dan bisa juga dari sekitar teks. Dan yang kalian harus ketahui tentang ruang ini ruang itu dibagi menjadi 2, ada ruang positif dan juga ruang negatif. Maksudnya apa nih? Jadi ruang positif itu lebih gampangnya itu adalah ruang objek. Di sini gambar, kan kalian langsung terlihat kan objeknya itu apa? Yaitu bangunan. Seperti definisinya, yaitu area dalam desain yang diisi oleh elemen-elemen visual utama. Dan fungsi dari ruang positif ini atau objek ini adalah untuk menyampaikan pesan, kemudian menciptakan fokus, kemudian menambah keseimbangan, dan membentuk identitas visual. Kemudian bagaimana dengan ruang negatif atau yang bisa kita sebut dengan white space, yaitu area kosong di sekitar dan di antara elemen-elemen visual. Dan fungsinya sendiri itu adalah meningkatkan keterbacaan, kemudian bisa membangun hierarki visual, kemudian dapat menciptakan keseimbangan dan meningkatkan estetika. Setelah kalian memahami kedua prinsip ini, Ibu ada studi kasus atau problem yang nantinya kalian akan dibagi menjadi 2 kelompok. Untuk baris yang pertama akan menjadi kelompok yang pertama yang akan mendapatkan problem 1, kemudian untuk yang baris kedua adalah kelompok yang kedua yang akan membahas tentang problem 2. Jadi tugasnya kalian di sini itu pecahkan problem yang Ibu berikan ini untuk kalian buat solusi atau perbaikan dari desain yang Ibu tampilkan di sini. Bisa kalian baca di sini bahwa dalam problem pertama ini, yaitu sebuah startup kopi lokal ingin membuat poster promosi yang menarik perhatian audiens muda, dan untuk ingin sekali menonjolkan karakter kuat dan autentik dari produk mereka. Dan desain awal mereka itu terlihat kurang berkesan ya di sini. Dan yang harus kalian lakukan dari problem ini yaitu bagaimana kalian dapat menggunakan tekstur visual dan pengaturan ruang untuk menciptakan desain yang lebih efektif dan sesuai dengan citra mereka. Dan untuk kelompok kedua, problem yang kalian dapatkan di sini yaitu sebuah majalah fashion yang ingin mendesain ulang cover majalah agar lebih mudah dibaca dan menarik secara visual. Namun saat ini seperti yang kalian lihat, banyak sekali teks yang sangat
mengganggu, mungkin bisa dikatakan seperti itu, dan terasa padat sekali dan kurang menonjol seperti itu. Jadi tugas kalian adalah bagaimana kalian dapat memanfaatkan prinsip ruang dan mungkin menambahkan tekstur visual untuk meningkatkan keterbacaan dan daya tarik seperti itu. Ibu di sini akan menjelaskan bagaimana skemanya untuk mengerjakan dua problem atau studi kasus ini, yaitu kalian bisa mengidentifikasi dulu dari struktur dan juga ruang dari desain ini, kemudian kalian bisa merumuskan pertanyaan, kemudian dari rumusan pertanyaan ini akan memberikan akan memandu kalian untuk mencari solusi atau memperbaiki desain ini. Ibu akan memberikan kalian waktu 5 menit atau sampai 10 menit, bisa dikerjakan sekarang. Oke, baik, sebelum kalian mempresentasikan, Ibu ingin mengingatkan kepada kalian untuk jangan lupa bahwa dalam dua poster ini, dua desain grafis ini itu pastinya memiliki pesan dan juga memiliki targetnya sendiri-sendiri. Jadi jangan lupa untuk memastikan ide kalian ada unsur tadi. Kemudian jangan lupa juga untuk menuliskan dalam presentasi kalian kenapa kalian memilih tekstur dan juga ruang tersebut. Untuk kelompok yang pertama, mungkin bisa perwakilan, bisa langsung mempresentasikan hasil diskusinya. Apakah sudah dikirim linknya? Sudah. Oke, sudah. Bisa maju untuk kelompok yang pertama? Perwakilan aja. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya adalah perwakilan dari kelompok 1, ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai majalah fashion. Next. Yang pertama ada problem 1, yaitu kesan tekstur poster ini memiliki kesan tekstur yang beragam dan berlapis. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Ya, silakan. Oke, jadi di sini saya ingin bertanya bagaimana perbedaan dalam penggunaan ruang negatif antara poster 1 dan poster 2 tadi mempengaruhi keterbacaan dan fokus visual pada elemen utamanya itu desain sampul majalah. Izin untuk menjawab. Nah, pada poster 2 ini lebih baik dalam keterbacaan dan fokus karena ruang negatifnya lebih banyak. Terus menonjolkan model serta judulnya. Untuk poster 1 terasa lebih padat, berpotensi mengurangi keterbacaan teks kecil dan memecah fokus. Seperti itu. Oke, sudah, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih untuk kelompok pertama. Silahkan duduk. Terima kasih. Bisa tepuk tangan. Sekarang mungkin bisa untuk perwakilan dari kelompok kedua bisa maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ini sudah ya berarti? Sudah. Oke, bisa dimulai. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zaki Febrianto dari perwakilan kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang poster promo kopi. Nah, sebelumnya tentang kesan tekstur yang memiliki latar belakang coklat solid memberikan kesan yang lebih hangat. Estetika desain yang sering disukai oleh anak muda yang mencari sesuatu yang berbeda dan berkarakter. Sekian dari presentasi kelompok 2. Apakah ada pertanyaan? Saya ingin bertanya. Ya, silakan. Saya Dina. Pertanyaan saya yaitu bagaimana penggunaan ruang negatif atau area kosong untuk berkontribusi pada efektivitas visual dan desain yang disampaikan dalam kedua poster hari kopi.
tersebut. Berikan contoh spesifik dari analisis kelompok ini. Baik, izin menjawab dari pertanyaannya Mbak Delima. Untuk ruang negatif sendiri, ruang negatif di kedua poster fokuskan elemen utama, kopi dan teks. Pada poster 1, kontras gelap terang buat ruang negatif lebih dramatis dan tonjolkan elemen-elemennya. Dukung kesan modern dan bold. Pada poster 2, ruang negatif pada latar coklat lebih lembut. Kurang impact untuk tarik perhatian pada audiens muda. Terima kasih. Bisa, oke. Terima kasih untuk kelompok 2. Silahkan duduk. Jadi bisa kita simpulkan ya dari dua problem yang kita dapatkan tadi, yang sudah kalian perbaiki tadi, bahwa tekstur itu akan memberikan sesuatu itu lebih berkesan, lebih visual itu akan lebih memiliki identitas visual. Kemudian dari segi pengaturan ruang juga akan memberikan sesuatu itu, desain grafisnya itu lebih tertarik, lebih meningkatkan daya tarik visual seperti itu. Nah, sebelum Ibu akhiri dari pembelajaran sampai sini, apa saja hal baru yang kalian dapati? Mungkin ada yang bisa menjawab? Oke. Jadi ternyata tekstur visual di dalam sebuah poster atau media grafis itu memberikan kesan pada suatu karya desainnya. Oke, baik. Terus bagaimana sih kalian menerapkan dua prinsip ini, tekstur dan ruang ini, dalam kehidupan kalian sehari-hari? Oke, silahkan. Kita membuat karya desain grafis dengan memilih tekstur sesuai pesan dan menggunakan ruang negatif untuk fokus dan juga keseimbangan. Oke, bagus sekali. Ibu ingin menyimpulkan, namun mungkin dari kalian ada yang ingin menyimpulkan seperti itu dari pembelajaran kita kali ini. Saya Bu. Boleh? Saya mau menyimpulkan kalau pada pembelajaran kali ini tuh tekstur memberikan sebuah karakter visual, lalu ruang ini diciptakan untuk harmoni dan sebuah fokus. Nah, kedua elemen ini sangat krusial pada desain grafis karena dapat mengaruhi keefektifan dan kemenarikan. Oke, bagus sekali kesimpulannya. Jadi secara singkat saja bahwa tekstur itu memberikan karakter visual dan tampil pada desain, dan ruang itu menciptakan dimensi, kedalaman, dan juga hubungan antar elemen. Tentunya kedua prinsip ini, elemen ini merupakan elemen yang paling fundamental dalam desain grafis, dan dalam penggunaannya juga yang tepat akan meningkatkan kualitas dan efektivitas visual seperti itu. Sebelum Ibu akhiri, Ibu ada kuis. Mungkin sebentar. Di sini Ibu ada kuis, satu pertanyaan saja. Iklan ketika produk mewah ingin memiliki kesan yang eksklusif, maka tata ruang logo yang seperti apa yang akan dipilih? Seperti itu. Mungkin ada yang bisa menjawab dari kuis ini? Saya Bu. Oke, silakan. Jawabannya B, yaitu inisial kecil dengan banyak ruang kosong. Karena ruang kosong memberi kesan elegan, fokus pada kualitas dan bukan kuantitas. Oke, apakah jawabannya benar? Ya, benar. Jadi kenapa dipilih inisial kecil dengan banyak ruang yang kosong? Karena biasanya tuh untuk sesuatu yang lebih classy, lebih yang eksklusif itu, maka sesuatu itu lebih kecil, yang dipilih itu kecil, kemudian ruangnya juga lebih kosong atau terkesan lebih lebar seperti itu. Cukup kita akhiri pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat buat kalian, dan seperti biasa Ibu akan memberikan penugasan individu buat kalian yang akan saya kirimkan di grup kelas nanti. Kurang lebihnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.